Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah lama banget kita nggak berjumpa. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan untuk kita setelah sekian lama ya tatap muka kita berkesempatan untuk silaturahim kembali, dan karena ini masih momen Lebaran, mungkin udah udah hampir di penghujung Syawal, tapi nggak apa-apa. Tim Retok tetap mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga amal soleh kita selama bulan Ramadan Allah terima, Allah ridho, dan juga kita Allah memampukan kita untuk sama-sama mempertahankan amal soleh kita sampai nanti berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Jadi juga jadi reminder buat saya pribadi supaya tetap menjaga konsistensi di bulan Ramadan. Nah, teman-teman semua, insya Allah kita membuka pertemuan perdana kali ini dengan materi yang ini seperti merangkum dari 8 sesi pertemuan kita di Akademi Permata. Nanti insya Allah akan ada beberapa upgrading juga bersama mentor-mentor Akademi Permata yang lainnya, termasuk juga Kak Ita, atau mungkin nanti mudah-mudahan kita juga berkesempatan untuk mengundang mentor lainnya ya, asosiasi mentor dari luar, sehingga kita bisa lebih komprehensif lagi memahami materi yang sudah kita pelajari di Akademi Permata. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman, ketika berbicara tentang milestone pernikahan, maka saya ingin merole model orang terbaik ya. Orang terbaik yang memang dicontohkan, yang sudah didokumentasikan dalam Al-Quran, dan juga beliau adalah sebaik-baiknya role model, uswatun hasanah gitu, yaitu Rasulullah SAW. Jadi di sini saya mau mengawali pertemuan kita dengan Quran surat Ali Imran ayat 110. Ini mungkin teman-teman juga sering banget dengar ayat ini ya, tentang kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum man humul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Jadi sadaqallahu lazim. Jadi kalau kita lihat sekarang ya, generasi sekarang yang umat Islam banyak terzalimi, dan memang kita sedang berada di fase, di generasi di mana pemimpinan memang sulim ya, pemimpinan semena-mena, bukan jabarian gitu. Maka tugas kita melalui pernikahan kita ini adalah untuk melahirkan generasi-generasi yang menjadi generasi terbaik gitu. Dan kata kuntum khaira ummah ini para ustadz kita, ulama kita juga membahas bahwa kuntum ini bentuknya pasten ya. Jadi bukan bentuk present gitu ya, tapi bentuknya pasten. Jadi yang sudah lampau gitu. Jadi kalau misalnya kita bertanya-tanya gitu, di Al-Quran disebutkan bahwa umat Islam itu umat terbaik. Tapi kok umat terbaik posisinya sekarang nggak terbaik ya? Justru malah yang dilihat sebagai negara adik kuasa, adidaya, zaman sekarang ini malah bukan negara yang berbasis Islam gitu ya, malah negara-negara yang zalim gitu. Nah itu kenapa gitu? Kok berbeda gitu dengan yang disampaikan di Al-Quran? Nah ini ternyata disebutkan bahwa kamu umat terbaik itu yang sudah lampau. Kamu di sini adalah, kuntum ini adalah yang sudah lampau. Artinya umat terbaik di sini kita jangan GR dulu gitu. Umat yang terbaik itu adalah umat generasinya sahabat, generasinya ketika Rasulullah membina para sahabat, dan itu menjadi umat yang terbaik. Maka dari itu ketika kita ingin menjadi umat yang terbaik gitu, dan juga melahirkan generasi terbaik melalui pernikahan kita, maka kita harus merole model bagaimana Rasulullah dan juga para sahabat membina keluarganya. Nah, jadi seperti itu nih awalan juga buat teman-teman semua, bahwa pernikahan kita ini bukan hanya tentang kita dibersamai oleh
suami gitu ya, atau hanya tentang alhamdulillah ada yang menafkahi, jadi beban-beban kita sudah terangkat gitu ya, kita ada yang bisa sharing beban, bukan seperti itu ya, tapi memang uh, kita sebagai umat Rasul punya PR besar untuk nanti juga kita membangun peradaban Islam lagi gitu. Jadi jangan salah teman-teman, ketika kita berada di ya, jadi memang tadi ya, kalau misalnya kita bicara tentang uh, PR besar kita dalam pernikahan kita, PR besar rumah tangga Islam ini adalah untuk melahirkan generasi yang nanti memegang kejayaan Islam lagi. Karena kita di fase Mulkan Jabarian ini, bukan berarti kita udah di akhir zaman yang nanti udah setelah ini langsung kiamat gitu ya, bukan. Ada di hadis Nabi, setelah fase ini, setelah fase yang ibaratnya penuh dengan kezaliman ini, akan muncul kejayaan Islam lagi, akan muncul khilafah lagi. Maka kita yang sekarang berada di fase ini punya PR untuk mempersiapkan zaman itu gitu ya, melahirkan anak-anak yang nanti juga memegang peradaban gitu. Jadi jangan sampai kita hanya ya udah gitu berketurunan, menikah gitu, terus kita hanya bagian dari yang menonton gitu ya, tapi jadilah kita muslimah yang memang nanti mempersiapkan generasi itu, entah mungkin anak kita atau mungkin anak cucu kita nanti yang akan masuk ke dalam mempersiapkan dan juga memegang kejayaan Islam. Seperti itu ya teman-teman semua. Jadi kita ingin melihat bahwa pernikahan ini harus punya visi besar gitu. Visi besarnya itu adalah mendidik generasi Islam yang nanti memegang rahmatan lil alamin. Kemudian teman-teman semua, nah ini juga ya landasan pembicaraan kita gitu ya, pembahasan kita hari ini, selain tadi Al-Quran ada, yaitu sekarang hadis Nabi riwayat At-Tirmizi nomor 389 dan Ibnu Majah nomor 1977. Nih, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini juga terkenal ya hadisnya ya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Jadi ternyata sebaik-baiknya manusia gitu ya, sebaik-baiknya kita nih umat muslim gitu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan orang yang paling baik terhadap keluarganya adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita belajar tentang pernikahan gitu, belajar tentang ilmu parenting, nggak usah jauh-jauh gitu, nggak usah jauh-jauh ilmu parenting ini itu gitu. Kita sekarang ngelihat banyak banget ilmu parenting, banyak banget ilmu tentang komunikasi pasutri gitu ya. Terus kadang-kadang kita bingung sendiri dengan ilmu-ilmu yang sudah ada gitu. Yang satu ngomong A, yang satu ngomong B, terus satu sama lain konsepnya saling bernegasi gitu. Yang satu boleh, yang satu nggak boleh. Terus nanti kita kebingungan sendiri terhadap banyak literasi yang sudah kita pelajari gitu. Maka kita perlu balik lagi nih bahwa role model yang terbaik itu memang adalah Rasulullah. Dan ini sudah terbukti ya, ketika Rasulullah mendidik keluarganya dan mendidik generasi ini sudah jadi kuntum khairu umat gitu, bahkan sampai sebaik-baiknya umat gitu. Kalau teori parenting sekarang kan hasilnya masih belum bisa kelihatan, ya kan? Kita masih belum bisa lihat apakah teori-teori yang sekarang ini bisa benar-benar bisa benar-benar menghasilkan generasi terbaik seperti yang sudah didokumentasikan oleh sejarah gitu. Tapi ketika kita melihat bagaimana Rasulullah mendidik keluarganya dan juga mendidik generasinya, ini sudah terbukti. Hasilnya sudah kita lihat gitu bahwa umat manusia ini merasakan keberkahan ketika Islam ini memimpin, ketika syariat Islam ini Masya Allah gitu ya ditegakkan. Nah, jadi memang, dan ternyata ketika kita ingin membangun generasi terbaik itu dimulai dari kita membangun keluarga kita. Maka pembelajaran atau pembahasan tentang milestone pernikahan ini penting gitu ya. Penting supaya teman-teman semua nanti bisa melihat nih petanya ya. Nanti ketika belum menikah ataupun yang sudah menikah bisa melihat petanya, kira-kira nih posisi pernikahan kita sudah sampai di mana. Kalau visi besarnya adalah kita akan membangun
peradaban, kira-kira kita sudah sampai milestone yang mana nih gitu ya, udah sampai kilometer berapa gitu ya. Kalau milestone itu ibaratnya kilometer ya, udah sampai kilometer yang keberapa nih untuk mencapai goals besar dalam pernikahan kita itu gitu ya teman-teman ya. Nah ini untuk yang batch 3 mungkin masih hafal ya karena baru kemarin saya sampaikan. Nah untuk yang batch 1, batch 2 ini mungkin sudah jauh banget. Ini perlu saya sampaikan kembali. Kenapa perlu disampaikan kembali? Supaya ini menjadi murojaah kita ya. Jadi kita murojaah terus ilmu kita gitu. Jangan sampai merasa udah pernah dengar, tapi bisa jadi Allah menginginkan kita berkali-kali mendengarkan ilmu tersebut supaya kita bisa benar-benar nyantol dalam diri kita, dan juga bisa jadi juga peringatan ya buat kita, kira-kira kita sudah mengaplikasikan atau mengamalkan ilmu kita belum ya gitu, kira-kira seperti itu. Ya makanya ini saya refresh lagi ya materinya tentang masa pernikahan Nabi Muhammad SAW. Jadi teman-teman, ini yang menarik nih. Menariknya adalah sekarang tuh banyak fenomena dikatakan nikah muda gitu ya. Kemarin juga sempat jadi pembahasan di Brightalk gitu. Aduh nikah muda, gara-gara nikah muda jadinya jadinya terlalu terburu-buru gitu ya, belum siap gitu. Gerakan nikah muda ini bikin banyak keluarga-keluarga yang masih harus dikarbit gitu ya, terlalu cepat, dia belum matang, belum siap, akhirnya digegas untuk menikah dan akhirnya berujung pada perceraian gitu ya. Jadi dengan gerakan nikah muda ini, ketika ada salah satu tokoh yang ibaratnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka kita jadi ragu dan juga ikut dalam barisan yang menyalahkan juga gitu. Tetapi juga ketika gerakan nikah muda ini tidak disiapkan dengan baik, maka ya memang permasalahan itu ya, jadi banyak yang mengompor-ngompori gitu ya, mengkampanyekan, tapi juga lupa bahwa ketika kita mengkampanyekan ini ada PR besar juga di baliknya. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman, ini yang jadi concern kita bersama gitu ya. Sebenarnya kalau dalam Islam itu seperti apa sih terkait nikah muda ini gitu ya. Nah, sebelum kita berbicara tentang nikah muda, kita harus bisa definisikan dulu nih, pemuda itu range usia berapa sih? Jangan-jangan kita sering banget ngomong, nikah muda terlalu dini gitu. Tapi kita nggak tahu muda ini sebenarnya definisinya seperti apa gitu. Dikatakan muda itu kayak gimana? Nah, ini yang makanya kita perlu tahu dulu nih. Perlu tahu dalam Islam memandang muda itu seperti apa sih? Islam memandang pemuda itu kategorinya seperti apa sih? Nah ya, jadi kita bahas dari situ dulu. Nah ternyata ketika kita bicara tentang muda gitu ya, muda itu kalau dalam Islam terhitung dari usia 15 tahun. Nah ini usia 15 tahun itu usia sudah akil balik ya. Jadi sebenarnya parameternya adalah muda itu ketika sudah akil balik. Pemuda, dikatakan pemuda itu akil balik. Kalau sekarang, anak-anak zaman sekarang, terutama yang perempuan ya, 10 tahun udah pada menstruasi gitu, sudah haid gitu. Laki-laki kisaran 12 tahun gitu, cepet banget. Makanya nggak heran gitu ya, ketika Rasulullah menikahi Bunda Aisyah radhiyallahu anha itu di usia 10 tahun, karena memang usia 10 tahun ini, 9 tahun ya, 9 tahun ini memang sudah akil balik, dan sudah bisa menikah, dan kita nggak bisa melihat kematangan itu dilihat dari usia. Jadi nanti kita lihat juga ya, ini terkait kematangan. Apakah kematangan itu linear gitu ya, linear dengan usia yang kita lihat. Tapi kita mulai dulu dari usia-usia akil balik. Nah, range usianya kan macam-macam ya, laki-laki sama perempuan berbeda gitu. Ada yang 9, ada yang 10, ada yang 12. Tapi terdapat hadis disebutkan bahwa seorang yang sudah akil balik itu memiliki kewajiban untuk bermasyarakat gitu ya. Kan pernah ada riwayatnya bahwa salah seorang sahabat junior itu ingin ikut perang, tapi masih muda banget gitu, ingin ikut perang sama Rasulullah, ingin ikut jihad, tapi sama Rasulullah ditanya usianya, berapa usia kamu? Dan ternyata usianya masih di bawah 15 tahun. Akhirnya belum diizinkan berperang sampai beliau berusia 15 tahun. Artinya seseorang yang sudah akil balik dan bisa
punya peran untuk bermasyarakat ini gitu ya, sudah matang ini sebenarnya minimal berusianya 15 tahun gitu ya. Jadi bisa ikut perang gitu. Termasuk juga kewajiban sosial yang lain yang seperti halnya pernikahan. Jadi dikatakan matang minimal di usia 15 tahun ini. Ya, pemuda gitu, dikatakan pemuda yang dia udah punya kewajiban bukan hanya kewajiban syariat yang melekat pada dirinya seperti sholat gitu ya, puasa gitu, zakat, tapi juga kewajiban untuk yang sifatnya bermasyarakat gitu ya. Tapi halnya perang, pernikahan dan lain-lain. Nah, ini kan awalnya nih, batas awalnya. Kalau batas akhirnya kapan Kang dan dikatakan seseorang itu masih muda gitu ya. Ternyata teman-teman semua dalam Islam dikatakan pemuda itu range usianya sampai 40 tahun. Ya, jadi sampai seseorang berusia 40 tahun ini orang itu masih disebut pemuda gitu ya. Ada juga ya Quran yang sering juga kakak kutip ya di berbagai macam kesempatan, Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Ada teman-teman yang punya mushaf bisa dibaca terjemahannya, bisa dibantu baca terjemahannya. Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Terjemahannya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertaubat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang muslim." Terima kasih Nusaria. Nah, di sini disebutkan ya, bahkan spesifik loh. Di Al-Quran ini ada angka yang spesifik dimention dalam Al-Quran. Berarti ini angka ini spesial nih, gitu ya. Nggak mungkin tiba-tiba Allah memunculkan angka 40, tapi nggak ada makna di situ. Gitu. Ternyata di sini juga disebutkan ya, anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun. Artinya, usia dewasa dikatakan seseorang itu disebut dewasa itu ketika mencapai usia 40 tahun. Nah, maka sebelum 40 tahun itu beliau, kita gitu ya, masih masuk ke dalam masa pemuda gitu. Jadi ternyata dikatakan muda itu usia 15 sampai 40 tahun. Jadi teman-teman yang menikah sebelum usia 40 tahun itu sebenarnya masih dikatakan nikah muda gitu ya. Karena masih dalam kategori masa pemuda gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bicara nikah muda, ya memang kita nikah pasti usianya masih muda. Tapi sekarang masalahnya apakah usia itu sama gitu menandakan dengan kematangan seseorang gitu ya? Tentu saja tidak. Jadi makanya di Beratop ini seringkali kita nggak membahas terkait fenomena nikah muda ya, tapi kita membahas terkait kematangan gitu. Jadi bukan dilihat dari usianya, tapi dilihat dari kematangan seseorang. Karena bisa jadi orang itu misalnya masih usia belasan tahun, tapi kematangannya sudah cukup gitu, sudah cukup untuk menanggung beban-beban kewajiban. Seperti tadi seorang sahabat ya di usia 15 tahun diizinkan berperang, berarti kan Masya Allah ya kematangan beliau gitu. Sudah bisa ikut berperang kan berarti bukan bocah lagi gitu. Ataupun juga nggak menjamin juga ketika usianya sudah mencapai 30 tahun gitu ya, 40 tahun tapi sudah mencapai kematangan gitu ya. Pada dari itu ini Masya Allah ya, ini ada sesuatu syarat atau isyarat ya dari Al-Quran bahwa memang usia-usia seperti usia-usia range 15 dan 40 tahun ini, masa-masa pemuda ini memang Allah syariatkan untuk kita mulai untuk bermasyarakat, termasuk di dalamnya juga memulai menikah gitu ya. Rasulullah, kalau kita lihat milestone-nya pernikahan Rasulullah di usia 15 tahun sudah menjadi pemuda yang mandiri ya gitu, sudah diajak pamannya berdagang gitu, sudah ikut sudah mulai mengembala
domba gitu supaya punya penghasilan, karena kita tahu bahwa pamannya Nabi ini bukan orang yang berada gitu ya, anaknya banyak. Jadi Abu Thalib yang mengasuh Nabi Muhammad SAW ini bukan orang yang berada, anaknya banyak gitu. Maka Rasulullah punya apa ya, semacam inisiatif gitu memang untuk mandiri gitu. Jadi sudah mulai menggembalakan domba, sudah mulai ikut magang berdagang gitu ya, berniaga di usia 15 tahun. Sampai akhirnya kita tahu bahwa dari beliau magang inilah beliau berjumpa dengan Bunda Aisyah gitu ya. Beliau menikah dengan Bunda Aisyah, karena Bunda Aisyah Bunda Khadijah salah mention, Bunda Khadijah gitu ya, karena memang beliau sangat amanah gitu, dan akhirnya memang orang yang sepadan dengan Bunda Khadijah itu memang Rasulullah. Jadi menikah di usia 25 tahun. Kalau kita lihat ya, seringkali kan kita melihat kayak Konstantinopel dibebaskan oleh Muhammad Al-Fatih di usia 20 tahunan gitu ya. Kan pertanyaannya menikahnya di usia kapan ya? Menikahnya di usia kapan ya gitu. Terus banyak juga ulama-ulama yang Masya Allah gitu ya, sudah bisa, karyanya sudah bisa Masya Allah gitu ya, bermanfaat bagi umat gitu. Itu juga memang menikahnya di usia 20 ini, yang 20 tahunan, muda usianya. Jadi memang bahkan ada juga kalau untuk perempuan, khususnya perempuan itu memang lebih muda lagi gitu. Jadi sekitar usia 17 tahunan itu memang sudah dikatakan matang gitu, matang untuk menikah, baik secara psikis maupun psikologis. Ini milestone pernikahan yang perlu kita pahami ya, bahwa memang ada sesuatu nih di range usia 20 tahunan ini gitu. Dan memang biasanya gejolak untuk ingin dibersamai atau membersamai ini memang munculnya di range usia 20 tahun ini, karena usia di bawah 20 tahun ini biasanya gejolak untuk mencari konsep diri dulu gitu kan. Konsep diri udah ajak 20 tahun sudah mulai ingin bersama seseorang gitu, membangun keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian range usia 30 tahunan gitu ya, tepatnya di 35 tahun gitu ya, Rasulullah fokus untuk membangun keluarganya dan juga bermasyarakat. Kita tahu bahwa di usia 35 tahun ini ada peristiwa yang menarik ya, di sirah ini ada peristiwa yang menarik yang teman-teman mungkin pernah mendengar ya. Jadi peristiwa pemindahan Hajar Aswad. Jadi di usia 35 tahun ini Nabi Muhammad SAW dengan gelar Al-Amin ya, jadi artinya Rasulullah sudah punya nih personal branding Al-Amin gitu ya, dipercaya oleh masyarakat untuk memutuskan perkara yang pelik saat itu. Jadi saat itu Ka'bah sedang direnovasi, dan ketika perlu memindahkan Hajar Aswad, Hajar Aswad ini memang sakral ya, jadi semua suku ingin memindahkan karena itu sebuah prestis tersendiri gitu. Akhirnya untuk memutuskan siapa suku yang berhak untuk memindahkan Hajar Aswad ini, diutuslah Rasul gitu ya, Nabi Muhammad, untuk memutuskan perkara tersebut. Dan Masya Allah gitu, hasilnya beliau memang benar-benar bijaksana gitu. Jadi keputusan beliau itu membuat semua orang di situ dan semua suku di situ ridho gitu ya. Jadi Hajar Aswadnya diletakkan di selembar kain, di atas selembar kain, dan masing-masing suku gitu ya, perwakilan kabilah atau perwakilan suku itu memegang sisi-sisinya gitu ya. Jadi adil banget gitu kan, Masya Allah. Jadi dipercaya dalam masyarakat. Kemudian kita tahu juga di usia 35 tahun ini lahirlah Bunda Fatimah. Jadi ternyata memang anak Rasul ya, dari yang 6 yang bersama dengan Bunda Khadijah ini terakhir itu di usia 35 tahun gitu ya, Bunda Fatimah. Ketika Bunda Fatimah lahir ketika Rasulullah berusia 35 tahun. Memang kalau kita lihat milestone ya, berarti dari usia 25 tahun sampai 35 tahun Rasulullah memiliki 6 orang anak ya. Ini saja memang yang
Yang bertahan hidup itu 4 orang dan semuanya perempuan. Jadi kalau dilihat 10 dibagi 6 dibagi 6 itu berarti kan rata-rata 2 tahun ya. Setiap 2 tahun kan Masya Allah tuh jarak kelahiran itu setiap 2 tahun gitu. 2 tahun lahir lagi gitu. Bahkan 2 tahun kurang kan kalau misalnya 6 orang anak berarti 2 dikali 6 itu kan 12 ya. Itu ada yang jaraknya belum 1 tahun udah hamil lagi gitu kan. Memang ya berarti milestone pernikahannya memang di usia-usia ini memang usia produktif untuk kita memiliki generasi gitu ya. Memiliki banyak anak. Gitu. Nah ini juga jadi PR juga buat zaman kita sekarang ya. Yang dibilang bahwa 2 anak aja cukup gitu kan. Nah, saya sebenarnya nggak ingin mengkompor ini juga nanti akan menjadi materinya Bretak ya. Jadi teman-teman nanti silahkan kepo Instagramnya Bretak untuk lebih tahu pandangan tim Bretak seperti apa sih terkait hal ini. Cuma memang saya ingin memberikan gambaran bahwa memiliki anak itu adalah tentang kita nanti balik lagi mencetak generasi gitu ya. Kalau kita memang merasa mampu gitu ya, mampu dan sudah ajak gitu ya, ajak untuk membangun umat dan pernikahan kita ini memang tujuannya untuk membangun umat gitu ya, maka memang kita perlu concern di situ untuk perempuan gitu, melahirkan generasi yang berkualitas gitu. Anggaplah misalnya kita punya anak 4 gitu. Nah 4 anak kita ini juga punya karya yang Masya Allah gitu ya, kita bina, punya karya yang Masya Allah dan juga nanti juga bisa mendidik orang yang juga Masya Allah gitu. Jadi kayak semacam MLM ya gitu. Mulai dari keluarga yang diharapkan dari keluarga muslim itu seperti itu. Nah kan generasi yang hebat gitu. Terus gimana Kak Anggun itu jaraknya 2 tahun gitu kan, kalau misalnya teman-teman ada yang sudah menikah belum ya? Kalau teman-teman sudah menikah tuh pasti mikirin ini gimana ya kalau jarak belum 2 tahun karena adiknya kan kita menyusui itu tadi juga di kelas Al-Qaf ya, menyusui sampai 30 bulan gitu. Jadi mengandung dan menyusui gitu ya, mengandung dan menyusui itu selama 30 bulan. Dari kandungan 9 bulan berarti 30 kurang 9 itu 21 ya. Jadi minimal banget itu 21 bulan kita menyusui gitu ya. Jadi 21 bulan itu kurang lebih 2 tahun kurang 3 bulan ya. 2 tahun kurang 3 bulan itu anak kita punya hak untuk menyusui dari ibunya. Nah ini PR-nya kalau misalnya adiknya udah lahir sebelum selesai disapih nih, kakaknya sebelum selesai disapih itu kayak gimana gitu ya. Nah ini maka dari itu memang kewajiban menyusui ini ternyata memang bukan hanya kewajiban dari ibu gitu, tapi memang kewajiban dari suami. Ini juga nanti perlu kita edukasi sama-sama ya, karena nanti suami yang akan memberikan nafkah kepada istrinya dan nafkah ini nanti yang akan menjadi makanan gitu ya, jadi rezeki buat istrinya dan juga buat anak-anaknya, termasuk juga rezeki yang berupa ASI. Kalau misalnya nggak mampu, nah zaman dulu ada pekerjaan ibu susuan gitu. Kenapa? Ya karena memang itu gitu, ada kebutuhan melahirkan anak-anak yang banyak gitu ya. Gitu. Jadi teman-teman yang usia 25 sampai 35 tahun gitu, yang menikah di usia 25 sampai 30 tahunan ini memang perlu concern untuk membina rumah dulu gitu. Karena tadi ya kita bakal sehektik itu gitu, sehektik untuk menyusuin gitu, yang melahirkan, yang menyusui itu aja PR-nya tuh ternyata di dalam Islam disebutkan di sini menyusui ya, bukan memberikan ASI. Jadi sebenarnya kalau kita mau benar-benar mengikuti sesuai dengan syariat, itu belum cukup kalau hanya memberikan ASI. Memberikan ASI maksudnya bedanya apa Kang Anggun? Memberikan ASI dengan menyusui gitu ya. Yang menyusui itu kita benar-benar breastfeeding. Jadi anak itu menempel dengan putingnya ibu gitu. Sedangkan kalau memberikan ASI itu dipompa juga bisa. Gitu. Tapi kalau di Al-Quran di sini disebutkannya bukan memberikan ASI, benar-benar ada bonding gitu, benar-benar ada skin to skin antara ibu dan anak gitu. Nah ini
nanti ke depan akan jadi dilema juga nih pertanyaan gimana ya kangen kalau misal punya karir bla bla bla. Nah itu akan ada di pembahasan yang lain ya, pembahasan yang lain dan kajian yang lain. Cuma memang kita perlu tahu petanya dulu nih kalau menikah seperti apa sih gitu, Rasulullah seperti apa sih. Ini bukan tentang saya ya, jadi ini bukan teori saya, tapi ini teorinya bukan teori, bahkan ini adalah yang memang sudah dilaksanakan dan sudah diamalkan oleh Rasul. Kita hanya tinggal moral model gitu ya, meneladani. Nah, lanjut, jadi di usia 35 sampai 40 tahun itu usia di mana Rasulullah mulai gelisah terhadap kondisi umat, gitu ya. Gelisah, mulai banyak uzlah gitu ya, menyendiri ke Gua Hira gitu. Ini salah satu ibrah gitu yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah ternyata gitu ya, laki-laki di usia 30 tahunan ini memang cenderung akan ada kecenderungan galau dalam artian kira-kira saya akan menghabiskan hidup saya dengan aktivitas yang saya akan lakukan, yang sedang saya lakukan sekarang atau enggak ya gitu. Ini akan mulai galau nih gitu, kira-kira saya akan begini terus atau enggak ya gitu. Kalau misalnya suami bisa bekerja gitu ya, kira-kira akan bekerja menghabiskan hidup saya dengan pekerjaan seperti ini atau enggak ya. Termasuk juga nanti kegelisahan terhadap keluarga, kira-kira nanti saya akan keluarga saya akan seperti apa ya setelah ini gitu. Itu biasanya di usia 30 tahunan menjelang 40 tahunan gitu. Itu kita akan menjumpai hal tersebut. Nah, posisi kita sebagai seorang muslimah adalah mensupport gitu. Jadi mensupport misi suami. Karena nanti misi suami ini yang akan berubah menjadi misi keluarga gitu. Jadi memang nggak semuanya orang udah kegambar dari awal gitu. Oh iya, dari sebelum ta'aruf nih udah punya visi misi gitu. Kemudian udah langsung ajak gitu ya. Mulai awal pernikahan sampai usia 20 tahun udah langsung ketemu gitu. Nggak semua seperti itu, dan bahkan mayoritas itu memang akan bertumbuh gitu. Jadi visi misinya akan bertumbuh seiring juga perjalanan kebersamaan pasangan suami istri ini gitu. Bahkan juga seiring dengan penemuan misi hidupnya suami gitu, karena bisa jadi suami awal belum ada gambaran gitu ya, kemudian ya udah kita menjalani yang sudah berjalan masing-masing gitu. Misalnya istri sudah berkarir di tempat A, suami berkarir di tempat B gitu, tapi akan ada di posisi di mana nanti suami misalnya berbeda haluan gitu kan, atau misalnya istri yang nanti harus menyeimbangkan polanya suami gitu ya, itu akan seperti itu. Jadi itu nanti akan ada proses pencarian misi keluarga gitu. Jadi mulai benar-benar menggali lagi misi keluarganya ini ke depan akan seperti apa, itu sampai di usia 40 tahun. Nanti di usia 40 tahun ini seperti yang sudah disebutkan di Quran surat Al-A'raf ayat 15 bahwa kita akan mulai merasakan bahwa sudah dewasa dan sudah nggak bisa ganti-ganti lagi gitu ya. Karena udah dewasa kan nggak mungkin masih galau aja gitu. Lu galau nih, ganti lagi deh misinya gitu. Enggak, bisa di usia 40 tahun itu kita udah akan merasa oke, posisi saya di mana itu yang akan saya jalani saat ini juga gitu. Maka di usia 40 tahun ini kalau kita lihat nelfonnya Rasulullah SAW, Rasulullah kita tahu semua bahwa di usia 40 tahun Rasulullah mendapatkan misi kenabian gitu. Ini juga ya di Al-A'raf ayat 15 ini disebutkan bahwa anak yang usia 40 tahun ini ya sudah dewasa, beliau berdoa. Doanya apa? Doanya, ya Allah berikan aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan atau amal soleh yang Allah ridhoi. Banyak ulama menafsirkan bahwa kebajikan atau amal soleh yang Allah ridhoi
Tapi nggak berarti kan kalau kita tanya amal soleh yang Allah ridhoi, emang ada amal soleh yang Allah nggak ridho gitu kan? Jadi ternyata banyak yang ulama menafsirkan bahwa amal soleh yang Allah ridhoi ini adalah misi hidup gitu. Jadi peran yang memang Allah inginkan seorang hamba lakukan di muka bumi gitu. Jadi masing-masing kita kan pas lahir dengan misinya masing-masing kan. Nah, termasuk juga kita nih, ada amal soleh yang Allah ridhoi dan itu berupa misi hidup kita yang perlu kita jalani di usia 40 tahun itu. Maka dari itu nanti ini 35 tadi kan makanya galau ya, 35 sampai 40 tahun ini pencarian misi hidup dan misi keluarga. 40 tahun sudah mulai menjalankan misi keluarga. Jadi ini ibaratnya di usia 40 tahun ini sudah mulai menjalankan family mission. Gitu. Nah, baru di usia 53 tahun kita tahu ya berdakwah gitu, dari mulai sembunyi-sembunyi sampai terang-terangan, sampai akhirnya di usia 53 tahun ini Rasulullah hijrah. Dan hijrah ke Madinah bukan untuk menyelamatkan diri kan gitu ya. Kita tahu bahwa Rasulullah hijrah ke Madinah itu bukan untuk kabur gitu, bukan untuk kabur dari ciptaan para Quraisy gitu ya, Quraisy saat itu, tapi memang untuk membangun peradaban gitu. Jadi hijrahnya Rasul itu untuk membangun kota yang bisa menjadi miniatur peradaban Islam gitu. Kota yang bisa jadi role model gitu, role model nanti kalau mau Islam berjaya tinggal melihat bagaimana Rasulullah membangun Madinah gitu ya. Jadi kalau mau kita tahu nih kira-kira kejayaan peradaban Islam nanti jaya lagi seperti apa ya? Lihat cara Rasulullah membangun masjid, membangun pendidikan, membangun pasar di Madinah. Jadi ternyata hijrahnya Nabi ini adalah untuk membuat legacy, ya, membuat warisan untuk kita supaya kita bisa merole model, bisa meneladani gitu. Jadi family mission ini di usia 53 tahun itu udah berubah menjadi family legacy. Kira-kira misi keluarga ini bagaimana misi keluarga ini bisa sustainable sampai akhir zaman gitu ya. Misi keluarga ini bisa menjadi warisan gitu. Ketika kita meninggal, tetap ada orang-orang yang melanjutkan misi kita dan misi keluarga kita. Gitu. Ya, sama halnya dengan Rasulullah membangun Madinah. Tentu saja Rasulullah membangun Madinah, harapannya Madinah ini bisa terus dilanjutkan gitu kan, terus sustainable, bahkan terus berkembang. Kan. Nah, ini juga yang nanti perlu kita pikirkan bagaimana misi keluarga kita ini yang sedang kita jalani, karena seringkali ya banyak kayak misalnya proyek-proyek keluarga, karya-karya keluarga itu misalnya berhenti di generasi kedua atau generasi ketiga gitu. Itu udah hebat banget kalau berhenti di generasi ketiga tuh udah hebat ya. Cucu gitu masih dilanjutkan sama cucu, sama cicit masih hebat. Bahkan ada yang cuma berhenti di generasi pertama gitu. Jadi ini ayah ibunya punya karya gitu ya, punya proyek keluarga, anak-anaknya nggak mau ada yang lanjutin gitu kan. Kan sayang banget gitu, kebaikan proyek keluarga ini cuma berhenti di generasi pertama gitu. Sedangkan harapannya karya-karya besar umat muslim yang Masya Allah gitu ya, itu kan bisa long lasting gitu, bahkan bukan hanya keluarganya aja yang menjalankan, sampai benar-benar bisa dimanfaatkan dan juga bisa dilanjutkan oleh banyak orang gitu. Itu juga jadi PR kita ya. Ini banyak PR nih, saya ngasih banyak PR buat teman-teman semua direnungkan gitu ya, sambil sama-sama berdoa kira-kira gimana ya Kak Ambon nanti supaya bisa membangun itu gitu. Juga bertanya kepada diri sendiri dan juga bertanya kepada Allah di doa-doa kita ya Allah, kita mau dilahirkan ini untuk apa sih, keluarga seperti apa sih yang harus kita bina gitu ya, suami seperti apa yang memang cocok untuk saya dampingi gitu ya, untuk keluarga seperti apa yang harus saya bangun gitu ya bersama suami gitu. Ya, jadi usia 53 tahun membuat family legacy sampai 63 tahun wafat ya, wafat dan susul Fatimah. Tentunya kita semua ingin karya-karya kita ini bukan hanya sekedar di dunia saja, tapi juga nanti bisa menjadi bekal kita gitu ya, bekal kita di akhirat nanti gitu. Susul Fatimah.
Jadi teman-teman, kenapa usianya 60 tahunan aja? Karena memang ada hadis ya, saya sudah sampaikan juga di bab 3 nih, ada hadis disebutkan bahwa umatnya Rasulullah ini berkisar 60 sampai 70 tahun. Gitu. Jadi memang umatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu kita sekarang di zaman ini rata-rata usianya 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau misalnya teman-teman buat visi misi gitu ya, visi misi diri, visi misi pernikahan, visi misi keluarga, itu sebenarnya sampai usia 60-an tahun itu juga udah cukup gitu. Karena memang rata-rata usia umat Rasul itu segitu. Adapun yang melebihi gitu ya, melebihi 70 tahun itu sebenarnya bonus gitu. Jadi itu bonus. Jadi memang ya lagi pula nggak perlu, kan bukan bukan panjang-panjangan usia ya, tapi barokahnya usia. Bagaimana tadi gitu, meskipun misalnya kita meninggal di usia 53 tahunan atau 40 tahunan, kita sudah punya project gitu, sudah punya amal solih yang Allah ridhoi gitu ya. Seperti yang disebutkan Quran surat Al-Aqaf, sehingga meskipun kita meninggal ada yang melanjutkan dan kebermanfaatannya terus dirasakan gitu. Bahkan itu juga mengalir ke diri kita, ya kan? Makin bertambah gitu. Seperti itu teman-teman. Ini terakhir. Nah, sekarang bagaimana dengan milestone pernikahan kita? Ya, maka kita perlu meneladani bagaimana Rasulullah tadi ya, milestone Rasulullah. Yang pertama, teman-teman, di usia tadi ya, 15 sampai 25 tahun itu mencari konsep diri. Kak, udah lebih dari 25 tahun konsep dirinya masih belum ajak nih. Nah, itu berarti jadi PR. Jadi sesuatu yang nanti ketinggalan, milestone yang ketinggalan di sebelum-sebelumnya ini jadi PR nih, jadi PR di usia kita sekarang. Misalnya kita milestone-nya harusnya sudah menikah dan berkeluarga gitu ya, di usia tadi ya, kalau kita menikah dan sudah menikah dan berkeluarga. Tapi konsep diri kita belum selesai, nah berarti kita harus mengejar itu semua. Terus mengejar mulai konsep diri, menikah, berkeluarga itu barengan gitu, kita barengan belajar gitu, paralel, udah nggak bisa seri lagi gitu. Kalau masih dalam milestone-nya gitu ya, masih bisa seri nih satu-satu gitu. Kalau misalnya sudah di posisi seperti itu gitu ya, milestone yang seluruhnya ketinggalan, itu harus belajar harus paralel gitu. Kemudian berkeluarga gitu, bermasyarakat di usia 30 tahun aja. Berkeluarga ini ya, jadi 20 sampai 30 tahun gitu teman-teman. Kalau misalnya merasa galau dan pasti galau terhadap karir ya, itu perempuan yang sudah sunatullah. Antara karir dan keluarga itu memang sudah sunatullah akan berkecamuk dalam diri kita. Apalagi kita yang memang punya amanah lebih banyak di urusan domestik, itu pasti galaunya luar biasa ya. Bagaimana nih Kang Gun? Ini ada yang hebat banget nih, bisa juga berkarir di luar gitu kan. Keluarganya juga masih bisa. Nah itu kan nggak semua orang punya privilege seperti itu gitu. Misalnya nggak semua orang misalnya bisa didampingi oleh banyak khodimat gitu ya, ada khodimat yang bisa difasilitasi oleh atau supporting sistemnya juga mendukung gitu. Jadi kalau teman-teman merasakan itu, kegalauannya seperti itu ya, sedang ada di milestone seperti itu, memang baiknya kita tahu prioritas yang mana yang memang harus kita dahulukan gitu ya. Seperti halnya Rasulullah juga membangun keluarga terlebih dahulu, baru membangun masyarakat, baru beliau menjalankan family mission yang nanti itu bisa bermanfaat buat umat gitu. Dan kemudian family mission ini nanti akan menjadi family legacy yang akan diwariskan ya teman-teman semua. Nah, ini tadi juga ya, insya Allah materi-materi ini akan diperdalam juga di konten-kontennya Brightos gitu. Jadi nanti teman-teman silahkan tunggu aja, dan juga Shine Writer kita reminder terus ya artikel-artikel di Shine Writer supaya teman-teman bisa catch up juga dengan materi di Brightos yang utama, karena di situ ya itu sebenarnya hasil diskusi dan hasil belajar tim Brightos ya, hasil belajar tim Brightos untuk teman-teman semua. Jadi bukan hanya sekedar bikin konten aja, tapi memang kita tuh hasil belajar dan harapannya memang bisa buat mengupgrade kita semua, termasuk terutama yang sudah menjadi member Brightos Club. Atau teman-teman juga nanti bisa coba cek-cek lagi di Spotify, podcastnya Brightos, YouTube-nya Brightos, itu ada beberapa materi kajian-kajian yang
yang kita nggak sampaikan di Bright Talk tapi pernah disampaikan di tempat lain. Nah, coba kita share di platformnya Bright Talk supaya teman-teman di Bright Talk Club ini juga bisa menikmati gitu ya. Kan ada beberapa kajian, misalnya kajian Kak Ita, kajian saya gitu yang ada di luar Bright Talk gitu kan. Sayang banget nih kalau misalnya teman-teman Bright Talk Club nggak tahu gitu tentang kajian ini. Makanya bisa dikunjungi, kita buat kontennya gitu ya di podcast dan di channel. Nah, kalau ini promosi ya untuk mendukung akunnya Bright Talk. Yang lain ada akun produk di Bright Talk Quotes dan Bright Talk Event supaya kita ada tambahan support ya, support kita supaya bisa projectnya supaya lebih langgeng lagi. Mohon doanya ya teman-teman semua. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.